Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan, untuk nafas, untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kesehatan yang cukup, untuk berkat, untuk kecukupan di dalam segala hal. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini serta ruangan hati kami yang terdalam. Berbicara Engkau dengan hebat. Kami siap mendapatkan firman-Mu, menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini, gembala, koordinator, pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua. Ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Kalau saudara berkenan dan sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Wahyu pasalnya yang kedua ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. 1, 2, dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Dalam hal apa kita belum dan tidak bertobat? Kitab ini adalah pewahyuan Tuhan melalui hambanya yang dikasihi dan diurapi, yaitu Yohanes. Di satu pulau, satu tempat, dan sampai dia kehilangan penglihatan, dan dia mendapatkan satu revelation dari Tuhan, dan sangat memberkati kita pada siang hari ini. Dan ini adalah teguran yang pertama yang ditujukan untuk 7 jemaat mula-mula atau 7 gereja awal. Dan tegurannya yang pertama adalah bahwa mereka harus bertobat, karena mereka sudah ada di dalam satu kesalahan yang dalam. Alkitab katakan, sebab itu ingatlah ayat yang kelima, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Mungkin hari-hari ini kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa Yesus telah mati, bangkit untuk hidup saya dan Anda di tempat ini. Dan itu harus kita responi dalam satu pertobatan yang sungguh. Kenapa demikian? Karena jemaat di Efesus ditegur oleh Tuhan. Dan jemaat Betani di tempat ini, beserta dengan saya, mendapatkan teguran yang sama. Kalau sekiranya saya dan Anda di tempat ini ada di dalam kejatuhan itu. Kejatuhan apa yang dimaksudkan oleh Yohanes, pewahyu, ataupun oleh
Tuhan itu sendiri, kalau kita melihat ayat yang kedua katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Satu sikap hidup yang tidak salah. Alkitab mulai dengan satu pujian kepada jemaat di Efesus bahwa mereka berjeripayah. Jadi teguran bukan untuk orang yang malas, bahkan untuk orang yang berjeripayah pada siang hari ini mendapatkan teguran yang sama. Ternyata jeripayah kita kalau tidak disertai dengan satu pertobatan yang inti, maka itu terasa menjadi sia-sia. Alkitab katakan tahu kok, Tuhan tahu tentang jeripayah jemaat di Efesus, dan bahkan di situ dikatakan tentang ketekunan. Tekun itu belum berarti 100% benar di pemandangan Tuhan. Seringkali kita bilang kita tidak meninggalkan ibadah, Pak Pendeta, Pak Gembala. Saya 52 tahun atau 52 kali dalam setahun, katakanlah kita berargumentasi seperti itu. Tidak meninggalkan kebaktian ada di dalam gereja. Saya selalu mengikuti peribadatan. Ada ketekunan. Atau Anda mungkin bilang, saya sudah 26 tahun jadi pegawai negeri. Saya cari nafkah, Pak Pendeta. Enggak salah, itu adalah sesuatu yang baik. Karena firman Tuhan juga mengatakan kalau kita tidak kerja, ya jangan harap kita juga makan. Ketekunan itu juga belum menjamin. Karena kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini ada terusannya. Dimulai dengan satu pujian tentang jeripayah. Tuhan mengerti tentang jeripayah saya dan Anda di tempat ini. Tentang usaha kita, kerja keras kita. Tuhan yang memberikan anugerah, kita responi dengan kerja keras, dengan usaha. Tidak salah. Benar. Bahkan ditambah dengan ketekunan yang tidak berhenti. Itu juga tidak salah karena Rasul Yohanes katakan demikian. Dan dilanjutkan dengan kata, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Di sekeliling kita juga banyak orang-orang yang menurut hemat kita jahat. Mereka tidak ada mungkin di dalam Kristus. Mereka tidak melakukan hal yang benar seperti apa yang menjadi kerinduan dan kemauan kita. Jadilah benar kau. Banyak kita menemukan dalam keluarga, di dalam pekerjaan maupun di dalam komunitas kita. Kita banyak menemukan kejahatan demi kejahatan dan orang-orang yang berbuat jahat. Dan seringkali kita bertanya kepada Tuhan, kapan sih mereka dihukum? Kok mereka jahat tapi sampai hari ini dalam keadaan baik-baik saja? Itu kan juga menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Oleh sebab itu Alkitab katakan bahwa aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar. Siapa sih yang bisa sabar seperti itu? Kalau kita melihat ada kejahatan, bahkan menyentuh kita. Bahkan di situ dikatakan yang kita tahu, menyebut dirinya rasul, menyebut dirinya orang Kristen, menyebut dirinya pengajar, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. You found them. Engkau menemukan mereka, tuh kejahatannya, itu kesalahan. Dan itu juga bukan sesuatu yang salah, saudara. Karena kita menemukan kesalahan di situ. Wajib juga kita menyatakan itu kesalahan dan ganti dengan kebenaran. Tapi dalam sikap kita seringkali kita tidak sabaran karena kejahatan. Bisa dimaklumi. Dan Alkitab juga lanjutkan dengan kata di ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Seringkali saya menemukan orang juga yang counseling, yang sharing, bilang, ya saya tetap sabar Pak, mendapatkan
suami, istri, atau anak saya, atau orang lain melakukan tindakan yang mungkin menzolimi saya, tapi saya tetap sabar, Pak. Alkitab katakan itu. Dan sabar juga adalah sifat daripada Kristus Yesus. Kita mau belajar sabar, Pak. Dan sampai di titik itu, saya yakin dan percaya, jemaat di Efesus mendapatkan pujian itu. Dan bahkan lebih dari sabar, Alkitab juga katakan, dan menderita oleh karena namaku. Banyak anak-anak Tuhan di sini, bahkan juga saya atau mungkin pengurus di tempat ini, banyak juga menderita karena nama Yesus. Saya tidak bicara tentang menderita karena dosa. Ini tidak masuk di dalam pujian itu. Ya, banyak kali kita semua lakukan, ya, menderita, kita jalani penderitaan itu karena dosa. Itu bukan yang sedang dituju oleh Rasul Yohanes, tetapi menderita karena nama Yesus. KTP kita Kristen, atau karena kita sepertinya begitu, ada tugas di gereja, ada satu kewajiban di gereja melayani, tapi di sisi lain harus juga mengurus pekerjaan, atau mungkin ada anak atau keluarga yang sakit, tapi di sisi lain cenderung untuk mendahulukan pekerjaan Tuhan, menderita karena Kristus. Atau mungkin karena kita tidak salah, tapi kita adalah anak Tuhan, di sisi lain itu adalah hobi kita, itu adalah kesenangan kita, tapi kita tahu bahwa kita adalah orang Kristen, tidak wajib untuk menyentuh dan melakukan itu, menderita karena Kristus. Dan ini juga mendapatkan pujian dari pewahyu itu, sudah mendapatkan pujian dari Tuhan. Sampai di sini. Dan rasa-rasanya saya tidak menyebut tentang orang-orang yang tidak melakukan itu, bahkan jemaat Efesus melakukan itu, sudah. Kalaupun Anda dan saya di tempat ini tidak melakukan itu, kita belajar untuk melakukan itu. Tapi itu belum segalanya. Karena ada teguran yang menarik. Di ayat berikutnya dikatakan, dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya? Tidak mengenal kata lelah untuk mendengarkan firman, tidak mengenal kata lelah untuk maju lagi dan maju lagi, tidak berputus asa, tetap punya kemauan. Saya yakin dan percaya rasanya menuju kesempurnaan. Tetapi ayat yang berikut, ayat yang keempat, dimulai teguran itu, supaya saya dan Anda di tempat ini sadar bahwa itu adalah esensi yang dituju oleh Tuhan. Itu adalah esensi yang Tuhan mau saya dan Anda harus hidup di dalam. Esensi itu adalah ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Bayangkan, sudah melakukan apa yang tadi saya katakan, dicela. Bahasa Indonesia katakan dicela. Bukan dikritik, dicela. Rasa-rasanya kalau kita jadi orang Kristen dan kita mendengarkan dan membaca kitab Wahyu ini, sudah melakukan perkataan-perkataan atau kata-kata itu, terus masih tetap dicela. Rasanya banyak juga saya ataupun teman atau orang-orang yang lain yang saya kenal suka ada di titik itu dan berkata, ya apalagi yang harus saya lakukan? Itulah yang saya bisa. Mungkin hari ini Anda mengalami juga hal yang sama. Ya sudah begini. Ya saya kan juga gak sempurna, Pak Pendeta. Ya kalau mau sempurna ya sorga lah. Kalau yang mau sempurna ya Yesus, ya Kristus. Saya masih down to earth. Saya masih injek bumi. Tapi saya yakin, asal tidak dicela oleh iblis, dicela oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi, dicela oleh Tuhan. Kalau Tuhan mencela kita bukan buat menghancurkan kita, tetapi dasarnya adalah mengasihi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan benar. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan intinya apa celaan itu? Nah ini yang menjadi topik khotbah saya pada ibadah yang kedua.
Ayat yang keempat kita baca sama-sama, saudara. Dan biarlah celaan ini buat kita responi dengan satu ucapan syukur dan satu tindakan yang benar. Baca sama-sama ayat yang keempat. 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Amin, saudara. Apa, saudara? Kasih-Mu yang semula. Kalau Anda tanya kepada saya, seperti apa sih Pak kasih saya yang semula? Loh, namanya kasih-Mu. Anda yang bisa jawab. Saya hanya guide atau tuntun Anda sedikit. Bagaimana perasaan dan tindakan Anda pada saat Anda mengenal Yesus sebagai Juru Selamat? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda renungkan? Apa tindakan-tindakan Anda pada saat itu? Dan kalau hari ini hilang, saudara, Alkitab katakan, bertobatlah. Kita harus kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Bahkan Alkitab katakan, kita sudah jatuh dalam dosa. Tidak usah, saudara, saya yang berikan guidance menyangkut kasih mula-mula saya. Saya selalu hadir dalam setiap kegerakan. Ketika saya kali yang pertama kenal dan memiliki kasih yang mula-mula. Tidak pernah patah semangat, Bu. Selalu ada dalam respons yang benar. Selalu bisa melihat orang itu adalah milik Kristus. Selalu mau menjangkau mereka. Selalu punya hati buat mereka. Selalu punya kekuatan baru. Selalu mau berpikir, Tuhan perpanjang hidupku karena aku ini belum apa-apa. Jangan dulu engkau datang karena aku belum berkiprah. Kalau ada kesalahan di dalam persekutuan, kalau ada kesalahan di gereja, di dalam komunitas Kristen, saya cepat mengampuni. Saya cepat untuk melihat kelebihan orang, bukan kekurangan. Saya selalu bisa mencintai dan menempatkan Kristus di atas segala kesibukan saya. Benar, I'm telling you the truth. Saya gak pernah memikirkan keuntungan buat saya. Dulu kasih yang mula-mula itu. Saya gak pernah rasa capek. Selalu ada semangat yang berkobar-kobar. Selalu tubuh ini buat Kristus, hidup ini buat Kristus. Saya sepertinya sudah dikonvers. Saya sudah ditukar, dirubah. Saya gak lihat lagi kehidupan yang lama. Saya geli dengan kehidupan yang lama. Pikiran saya Kristus. Saya makan Kristus. Saya nyanyi Kristus. Saya melayani Kristus. Kalau ada kekurangan di dalam kebutuhan, keperluan, selalu saya, ada Yesus, ada Yesus. Saya selalu bisa menjawab kebutuhan orang lain. Itu kasih mula-mulaku, itu. Tidak ada lagi pertimbangan untung rugi, pokoknya untuk Tuhan. Dan Tuhan tahu perasaan saya, Tuhan tahu perasaan Anda di tempat ini, bahwa itulah yang hilang dalam hidup kita. Sekarang kita hanya memikirkan kebutuhan kita saja, keperluan kita jauh melebihi memikirkan Tuhan. Kalau nggak ada ini bagaimana ya? Kalau aku nggak dapatkan ini bagaimana ya? Beda dengan kasih yang mula-mula dulu. Nggak apa-apa nggak dapat itu. Yang penting aku dapat Yesus. Tersinggung sedikit mundur. Marah sedikit, kecewa sedikit. Keluar lagi kata-kata yang negatif. Dulu mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari main gitar, ciptain lagu.
Pergi kemana-mana, pelayanan, mau susah, mau miskin, gak pernah lihat. Mau 2 orang, 5 orang, 200 orang, 1000 orang, maju terus. Nggak dapat apa-apa, puji Tuhan. Ada Yesus, nggak makan ya nggak apa-apa. Kelihatannya klise, tapi ternyata Tuhan pelihara. Tapi kenapa hari-hari belakangan ini kita diributkan dengan nggak ada makanan, nggak ada pekerjaan? Bukankah firman Tuhan katakan burung di udara saja dipelihara? Itu bagi orang yang memiliki kasih yang mula-mula, dia sadar itu. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Apa yang dimaksudkan dengan kasih yang mula-mula itu sesungguhnya? Mari kita belajar dari Rasul Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Mari saudara, kita baca sama-sama. Apa yang dimaksudkan dengan kebenaran firman di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dan biarlah kita memiliki satu pemahaman yang benar tentang kasih yang mula-mula. Ayo baca sama-sama. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1, 2, dan 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Stop. Siapa di ruangan ini yang bisa lakukan itu? Pak, dunia ini udah jahat, Pak. Kalau saya punya prinsip beda lagi, Pak. Apa tuh coba sebut kok? Singkok bilang begitu buat saya 2 minggu yang lalu waktu saya khotbah. Pak, Bapak khotbah ini, kalau saya punya pemahaman beda. Apa tuh? Jangankan saya balas kejahatan dengan kejahatan. Saya belum dijahati saja, saya sudah jahat. Saya udah jahatin orang. Tapi Alkitab maju selangkah. Petrus bilang, jangan balas jahat dengan jahat. Aduh. Beberapa tahun yang lalu 2007, saya dapat satu mobil baru beli kredit dari Tuhan. Saya nggak usah sebut merek mobilnya. Pokoknya 2 minggu dapat. Aduh, hari pertama waktu datang itu udah bagus, udah mulus. Ya maklum hamba Tuhan norak kali. Itu saya lap terus. Saya beli kanebo yang baru, Pak, semuanya. Sampai istri saya bilang, gosok terus. Gosok. Gua gak digosok-gosok, mobil digosok terus. Saya bilang, lihat Meh, bagus. Istri saya bilang, masih baru. Saya tidur jam 10, bangun jam 1 pagi. Saya balik lagi ke mobil itu, ke garasi, lihat lagi masih ada Tuhan. Bersihin lagi, buka lagi, pakai wangi-wangian. Rasanya nunggu pagi gitu lama. Saya kalau tukar mobil atau dapat mobil dari Tuhan, pasti yang pertama itu saya nggak mau pergi keluar. Pokoknya yang pertama yang harus saya tuju dan saya datangi dengan mobil itu harus pekerjaan Tuhan. Karena saya takut itu cicilan, takut gak dibayar Tuhan. Pokoknya ini mobil Tuhan, saya taruh dulu buat Tuhan deh. Biar Tuhan tahu tuh, buat engkau tuh. Jadi besoknya itu ada pelayanan jam 12 siang. Wah, sopir saya aja saya bikinin itu sarung jok. Jok yang sarung yang lain gitu. Supaya gak nempel itu keringet. Sampai dia bilang, Pak cuman saya aja Pak yang lain. Enggak, you aja. Kenapa kayaknya beda keringetnya gitu. Saking sayangnya itu. Saya kasih juga yang bagus sarung joknya. Biar terpelihara. Tiap hari Minggu saya pakai. Tapi apa yang terjadi? 2 minggu tepatnya. Mobil itu ditabrak taksi. Jadi hati-hati kalau mengasihi lebih daripada Tuhan. Tuhan bisa nyanyi begini, aku cemburu, dia cemburu. Amin. Hati-hati, jangan terlalu mengasihi dunia melebihi Tuhan. Nanti dia izinkan. Aduh, ditabrak oleh taksi yang terotnya patah di Jakarta Pusat. Sopir saya bilang, ini tuh taksi saya dari jauh. Aduh, bingung. Wah itu taksi mau cium
mobil saya terus. Dari jauh saya udah lihat. Saya bilang kiri. Tapi akhirnya di ujungnya itu got, jadi udah nggak bisa kiri. Dia bilang, Pak, got, pilih mana Pak? Ya udah pilih taksi lah. Itu taksi langsung ngantem saudara dengan kecepatan cukup tinggi. Dan anehnya gitu ya, tahu aja tuh dia. Dia hantem bukan lecet di bumper, ya, bukan di samping, di depan. Itu kita bisa perbaiki dengan mudah. Dia hantem itu di tulang daripada pintu. Waduh, itu tulang mobil yang kena saya yang encok. Begitu kena, bang, saya langsung, Sopir saya turun, dia kan orang Jawa, langsung, saya turun juga. Aduh, begitu saya, itu Anda tahulah, bagi yang tahu mobil itu otomotif, kalau udah kena tulang, kita kalau udah kena tulang aja manusia, kalau di daging, kalau udah kena tulang, begitu saya lihat, istri saya turun langsung, Mama, kamu nggak lihat? Bu, maaf, ini Bu, terot saya patah, nggak ada urusan dengan saya. Siapa itu terot? Terot itu yang di bawah, Bu. Oh, terus dia bilang, mana SIM? Mana? Apa namanya tuh? STNK, kita tahan. Ini bagaimana jadinya? Terus itu sopir taksi, Bu, saya ganti Bu, saya ada majikan Bu, nanti saya panggil. Nggak lama, hanya 50 meter ada pos polisi. Polisinya juga datang lari, ada apa? Saya bilang tulang patah. Terus begitu dilihat, semuanya selamat. Terus dia bilang, ini apa, nanti panggil majikan. Langsung dia naik ojek. Saya tunggu di kantor polisi dengan istri saya. Saya duduk di batu gitu. Di dalam kantor polisi saya nggak betah. Saya duduk lagi di batu. Saya lihat lagi itu mobil. Kayak ada suara bilang begini buat saya, elus lagi aja, gosok aja. Tuhan, mau ngomong gini, Tuhan. Dia jawab, iya, ada apa? Saya bilang tulang mobil. Kau masih mengasihi mobil atau aku? Dua-dua sih Tuhan. Tapi ini kan depan mata, kalau Tuhan kan gak kelihatan. Setengah jam datang itu. Itu apa namanya, sopir taksi. Naik motor saudara, motor majikannya. Ternyata tidak jauh. Hanya 1-2 kilo. Begitu turun, di mana? Orang Batak lagi. Majikan. Di mana? Ini Pak kantor polisi. Siapa? Saya berdiri, saya bilang saya. Dia lihat saya langsung, Shalom Pak Pendeta. Waduh. Ini selesai dengan shalom nih, selesai. Enggak bisa selesai dengan apa. Saya itu lagi berdiri langsung, Shalom. Aduh. Pak Pendeta ada apa? Itu tulang. Istri saya, jadi bagaimana Pak? Gitu. Sebentar Pak. Saya udah langsung tanya, jemaat di mana Pak? Dia bilang, saya itu penggemar Bapak. Aduh. Sini kita lagi nggak bicara gemar-gemaran. Sini kita lagi ngomong tulang. Mana. Waduh. Terus dia lagi, tapi enggak parah lah Pak. Terus dia bilang, tapi parah juga ya. Terserah mau parah, enggak parah. Jadi Pak Pendeta bagaimana Pak Pendeta? Shalom Pak Pendeta. Tuhan Yesus baik. Langsung saya, ya sudah berakhir dengan shalom. Saya bilang sama istri saya, Ma, ya sudah shalom Ma, shalom. Kamu ngomong shalom sama dia. Istri saya, jadi bagaimana Pak? Jadi bagaimana, mau bagaimana? Udah Mas, shalom, udah selesai. Pak Pendeta jadi bagaimana, mau masuk bengkel Pak Pendeta atau saya? Saya bilang mobil di asuransi, ya udah masuk mobil, masuk bengkel itu asuransi aja. Oh. Terus klaim bagaimana Pak Pendeta? Saya tanya sama istri saya, klaim berapa? Dulu 100.000 apa 150.000? 100.000 sih Pak, 150.000. Ya udah akhirnya dengan shalom lagi nggak bisa 150.000. Saya bilang sudah, nggak usah bayar, sudah cuma 150.000.
Aduh Pak Pendeta, terus dia bilang sama dia punya anak buah, kau beruntung nabrak mobil pendeta. Enak aja lo beruntung. Kok jadi untung? Beruntung kau minta maaf. Saya bilang udah dari tadi dia minta maaf. Jadi potong dari gajimu, potong ya Pak Pendeta dari penghasilan dia 150.000. Mana tega sih? Dia liatin saya dengan mata gitu. Saya termaksa, saya bilang, pulanglah dengan shalom. Shalom bersama dengan engkau. Pak Pendeta nggak minta, udah nggak usah. Pak polisi datang. Jadi bagaimana kata Pak polisi? Kita selesai? Tidak. Penyelesaiannya sudah berakhir Pak polisi. Di mana? Di shalom. Nggak boleh balas. Coba. Yang kedua saudara, bahkan caci maki kita tidak boleh balas dengan caci maki. Siapa di ruangan ini yang bisa lakukan itu? Nanti lihat deh, nanti kita lihat. Ujiannya pertama keluar dari gereja ini deh. Ya. Ini mobil ini kan malang melintang nih. Begitu nanti Om Kris bilang, silakan berdiri saudara. Biar berkat dari Tuhan menyertai saudara. Saya yakin anak, halo. Begitu selesai, lari semua. Kemana? Ke mobil masing-masing. Kalau di Jakarta kemarin saya khotbah di lantai 8, lantai 9, lari ke lift semuanya. Sampai oma begitu, saya mau minta tolong, saya mau masuk. Pintu sudah tertutup, oma. Tutup. Sampai oma gitu, tolong saya, tolong. Enggak ada maaf. Nanti lihat, saya suka khotbah di Bethany sering. Bahkan saya pernah naik mobil itu, waktu acara selesai keluar, saya mau kemana gitu, kembali ke hotel. Mau masuk, din. Sampai sopir bilang, Pak, maaf Pak, kasih lihat aja muka Bapak. Buka kaca. Halo, Pak Pendeta. Maju Pak. Di belakang, den. Berdiri dia, Pak Pendeta, nggak masuk kerajaan sorga loh Pak Pendeta. Saling buka kaca. Matamu di mana? Matamu? Ada yang tulis, ini Pak, ini. Kata-kata, waduh kamu iya lah, kemarin di Jakarta itu tumpang tindih. Sampai saya khotbah ini langsung pulang, enggak ada caci maki. Mobil saling tunggu. Ayo, siapa yang maju duluan? Ayo. Mestinya kan gitu. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Dan Alkitab juga katakan hendaklah kamu memberkati. Masa udah dirugikan terus kita harus memberkati saudara? Halo. Di luar sana Anda baca surat kabar, Anda nonton TV. Iya kalau dirugikan masa terus memberkati? Itu falsafah apa itu? Kita harus jawab dengan berani, falsafah Kristus itu. Amin saudara. Terus kita bilang begini, dari 3 hal itu kita tidak bisa lakukan itu Pak Pendeta. Yesus bilang bisa. Kenapa demikian? Karena ayatnya belum berakhir. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Pasti kita semua di tempat ini bisa melakukan, karena kita akan memperoleh berkat. Ya kalau kita tahu bahwa kita akan diberkati, kita dipanggil Tuhan untuk memperoleh berkat. Saya yakin, kalaupun dirugikan, jangan bilang rugi, diambil sedikit keuntungan. Karena keuntungan banyaknya tetap di kita. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Yang pertama, coba Anda lihat 1 Petrus. Pasalnya yang ketiga itu, ayat yang ke-14. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Ayo baca sama-sama saudara. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13. Apa
yang ada di balik kasih yang mula-mula itu. Ayo baca ayat 13. 1, 2, 3. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Coba renungkan itu. Coba renungkan itu. Siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu kalau engkau rajin berbuat baik? Intinya bukan dijahat, tapi intinya dirajin. Amin. Jadi kasih yang mula-mula itu diperlukan satu konsistensi. Dengan kata lain, jadilah Kristen yang konsisten. Amin. Konsisten. Ada krisis, tidak ada krisis, konsisten. Amin. Suami selingkuh, tidak selingkuh, konsisten. Istri tetap layak untuk terima suamimu dengan benar. Tapi dia selingkuh, Pak, nanti urusan Tuhan. Karena penghakiman dan penghukuman bukan milik kita, milik Tuhan. Jadi Kristen bodoh? Oh tidak. Saya sedang berbicara jadi Kristen yang konsisten. Ada krisis, tidak ada krisis, kita tetap bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi keadaan terpuruk, itu satu hal. Tapi konsistensi tetap kita jaga. Selama hidup kita konsisten, kasih konsisten, iman yang konsisten, pengharapan yang konsisten. Saya mau katakan buat Anda adalah Kristen-Kristen yang bertobat. Anda adalah Kristen-Kristen yang dipuja-puji oleh Tuhan. Hujan, kemarau panjang, kering, panas, dingin, setengah panas, tetap konsisten. Ada jemaat, tidak ada jemaat. Ada masalah, tidak ada masalah. Konsisten. Ini yang Tuhan mau. Betapa dalamnya kita jatuh. Karena tidak ada konsistensi di situ. Ayo saudara. Hari-hari ini kita layani Tuhan dengan konsistensi yang penuh. Tetap rajin. Karena ada berkatnya di situ. Siapa yang akan berbuat jahat kepadamu? Kalau saya dan Anda di tempat ini rajin konsisten untuk melayani Tuhan, rajin konsisten untuk mengasihi dalam segala situasi. Memang rasanya sulit, tapi di situ letak kelebihan kita. Yang kedua, di balik kasih yang mula-mula itu ada apa? Coba Anda baca ayat yang ke-14, mari kita baca sama-sama. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-14, supaya cepat. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Saya suka dengan kata sekalipun. Tadi kata kunci pertama adalah rajin, konsistensi. Kasih yang mula-mula itu ternyata contains of, berisikan konsistensi terus menerus. Dan Tuhan suka orang-orang yang seperti itu. Mengalahkan perasaan dan waktu. Meskipun kita gak bisa terima, kita dibegitukan. Kita gak bisa terima, kita sudah berbuat baik, tapi orang kok masih jahat kepada kita. Saya mau katakan buat saudara, tetap rajin berbuat baik. Karena di sana kita melihat pembelaan Tuhan yang sempurna. Dan yang kedua, ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda di tempat ini jatuh begitu dalam. Komitmen kita, kasih Allah sekalipun. Kasih kita andai kata.
seumpama apabila, itu kasih kita. Tapi kasih Tuhan yang kita rasakan, kasih mula-mula kita kepada Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Ini kasih yang mula-mula. Sekalipun aku dicobai, sekalipun aku ada di dalam ujian, aku tidak akan pernah gentar. Ini kan bicara tentang bagaimana komitmen kita semua di tempat ini. Kalau komitmen pernikahan kita pegang dengan benar, Anda pasti harus setuju dengan saya. Kekristenan tidak mengenal perceraian. Amin, saudara. Asal ada komitmen. Baik buruk is my wife. Tinggi pendek is my wife. Jangan kita bilang, "Ma, kenapa sih lo makin lama makin pendek?" Memang makin tua makin ciut, Pak, Bu. Tapi kita selalu bilang, "Kenapa sih lo makin tua banyak uban?" Ya. Komitmen tidak ada urusan dengan uban. Amin, saudara. Sekalipun kau beruban, sekalipun engkau menderita penyakit, I still love you. Sekalipun aku melihat dunia itu meninggalkan aku, I still love God. That's commitment. Kalau kekristenan itu memiliki komitmen seperti itu, Anda sedang dipuja-puji Tuhan. Anda sedang ada di dalam kasih yang mula-mula yang kita pelihara itu. Dan yang ketiga, coba Anda lihat ayat yang ke-15. Mari baca sama-sama, saudara. 1, 2, dan 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Siapa yang meminta pertanggungan jawab itu? Ya orang-orang sekitar kita. Siapa yang meminta pertanggungan jawab itu? Ya Tuhan yang kita sembah. Jadi siapa yang dituju oleh kebenaran firman Tuhan ini, khususnya di dalam Petrus, di dalam Wahyu itu? Siapa yang dituju? Jemaat Efesus. Siapa yang dituju oleh Petrus? Jemaat Betani di tempat ini. Sama. Amin, saudara. Jadi saya dan Anda di tempat ini adalah orang-orang yang berkepentingan untuk rencana Tuhan. Jadi bicara tentang kasih yang mula-mula, bicara tentang kepentingan. Ada apa di balik kasih yang mula-mula? Ada kepentingan Tuhan di situ. Ada apa di balik kasih mula-mula? Kenapa kita harus mengenakan kasih mula-mula? Ada kepentingan kita untuk Tuhan di situ. Anda bisa bayangkan kalau hidup tanpa kepentingan. Percayalah, saudara. Tuh, selama masih ada kepentingan Tuhan dalam hidup kita, kita akan tetap dibiarkan hidup oleh Tuhan. Amin, saudara. Selama Anda berkepentingan untuk pekerjaan Tuhan dan hidup ini, saya mau katakan buat saudara, kita tetap bisa melakukan apapun. Untuk kepentingan kuliah anak saya, selama ada kepentingan kuliah anak saya akan lakukan segala upaya untuk itu. Jadi ternyata yang dituju dimulai bukan orang lain, kita. Apakah Anda berkepentingan dengan Tuhan dan pekerjaannya apa tidak? Firman Tuhan ini berkepentingan buat kita. Kita berkepentingan untuk pekerjaan Tuhan. Kita berkepentingan untuk Tuhan dan rencananya. Saya merasa penting. Di kebaktian yang pertama saya bilang, saya takut terbang. Saya jujur. Tapi saya juga lihat bukan hanya kepentingan saya di situ, saya lihat ada kepentingan Tuhan, saya harus terbang. Kalau hanya untuk vacation, hanya untuk holiday, saya sudah bilang sama istri saya, kalau ya masih pakai kereta, pakai mobil, ayo kita jalan gitu. Tapi kalau naik pesawat lagi cuaca. Tapi beberapa hari yang lalu gitu, lagi waktu saya lihat beberapa minggu yang lalu tentang saya harus terbang ke Surabaya, udahlah. Saya berpikir selama masih ada kepentingan Tuhan, masa Tuhan nggak tolong saya?
Dan selama saya juga berkepentingan karena ada pekerjaan Tuhan di sini, ada Tuhan di sini, ada kepentingan jemaat, umat yang banyak, ada kepentingan persahabatan saya dengan gereja saudara, dengan Anda. Saya yakin dan percaya kalau ada kepentingan di situ, maka kita bisa melakukannya dengan mudah. Dan yang terakhir, yang keempat, saya tutup ayat yang ke-16. Mari baca bersama-sama. Apakah saudara masih memiliki kepentingan Tuhan dalam hidupmu? Amin, saudara. Kalau Anda masih merasakan itu, maka Anda sedang hidup di kasih yang mula-mula. Ayat yang ke-16 kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Jadi yang keempat, kita proklaim kebenaran itu, kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Kenapa? Kalau saya dan Anda hidup di sana, ada konsekuensinya. Meskipun kita difitnah, nanti satu saat mereka malu dengan fitnahan itu. Kalau saya dan Anda di sini hidup di dalam memelihara kasih yang mula-mula itu, ya, maka ada konsekuensi. Hidup kita akan dibela oleh Tuhan. Selama kita semua di tempat ini tahu kalau kita berbuat salah keluar dari kasih yang mula-mula, maka kita juga terima konsekuensinya. Tapi kalau kita mau hidup dengan kasih yang mula-mula itu, di mana Tuhan dipermuliakan di atas segalanya, ada konsekuensi. Masa krisis, Anda tetap punya kesempatan untuk tetap bisa kerja, untuk tetap bisa makan, dipenuhi kebutuhan-keperluan. Ketika Anda sakit, ada biaya pengobatan. Meskipun Anda tidak bekerja, ada konsekuensinya. Tuhan juga bisa berikan yang terbaik buat engkau. Pengalaman dan survei membuktikan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, dengan kasih yang mula-mula, saya yakin dan percaya tidak ada yang terlalu sulit. Kita pelihara itu kasih, dan Tuhan akan memelihara kita. Kemanapun Anda pergi, kemanapun saya pergi, ada konsekuensi yang mengikuti kita. Kita percaya kepada Kristus, Kristus juga mempercayakan berkat-Nya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala kita doa. Kami diberkati oleh firman. Kami percaya kami harus kembali di mana kami memulai. Kami harus kembali di mana Tuhan mengajar kami kali yang pertama. Dengan perasaan, dengan sikap, dengan tindakan, paradigma yang selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Selalu bisa menerima firman kebaikan itu dari Tuhan. Ajar kami untuk tetap ada dalam konsistensi yang penuh, tidak berubah-ubah hanya karena keadaan dan situasi. Ajar kami untuk konsisten meskipun di sekeliling kami tidak menguntungkan, tapi ajar kami untuk tetap berjalan terus dengan sikap yang sama, perasaan yang sama, kasih yang sama, tindakan yang sama. Yang kedua, ajar kami untuk tetap memegang komitmen kami kepada Tuhan. Janji kami yang harus kami pegang teguh. Meskipun ada banyak hal yang menyebalkan. Meskipun ada banyak perkara yang seringkali sulit kami terima. Tapi kami mau belajar untuk memiliki komitmen dengan Tuhan. Kami sudah punya janji dengan Tuhan. Dan kami tahu janji-Mu saja tidak berubah dalam hidup kami. Ajar kami untuk memegang teguh janji perkataan kami. Kami mau belajar sampai kami dipanggil Tuhan ataupun Engkau datang kali yang kedua. Kami adalah yang ketiga, orang-orang yang berkepentingan Tuhan. Ajar kami untuk tidak melihat orang lain,
Ajar kami untuk selalu untuk mengintrospeksi diri. Apakah ini keinginan Tuhan? Apakah ini rencana Tuhan? Ajar kami untuk tidak selalu berkata, apakah ini kepentinganku? Tetapi lebih untuk mengedepankan, apakah ini dari Tuhan? Apakah ini untuk Tuhan? Kami tahu kalau kepentingan Tuhan masih ada dalam hidup kami, maka tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan bisa bersama dengan kami. Dan yang keempat, ajar kami untuk selalu tahu ketika kami tetap setia, taat kepada Tuhan, kami menerima janji Tuhan. Ada konsekuensi logis bahwa kami akan dijaga, kami akan dibela oleh Tuhan. Tapi ketika kami keluar dari ranah Tuhan, maka kami juga harus tahu ada konsekuensi di situ. Pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, yang meskipun tetap sama, tapi karena kesalahan dan dosa kami, membuat sepertinya jauh. Terima kasih untuk kebenaran firman. Kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula, yang tetap ada di dalam kasih itu. Berkati jemaatmu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan mereka Engkau berkati. Hidup mereka Engkau berkati Tuhan. Rumah tangga mereka, keluarga besar mereka Engkau berkati. Pelayanan mereka, keuangan mereka Engkau berkati. Studi, pendidikan, pergaulan mereka Engkau berkati. Gereja mereka Engkau berkati. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.